Ya, saya harus nyusun budgetnya dulu sebenarnya. Iya betul. Ngumpulin dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun baru. Oke, ini cash yang saya bukan karena dia terkenal, bukan karena dia yang paling cocok untuk bisa memerankan perannya. Dan tidak ada yang mudah dalam semua karakter di sini, semuanya sulit. Dan mereka lah yang paling pantas menurut saya. Dan alhamdulillah mereka percaya dengan visi saya. Makanya tadi udah lihat videonya juga, dan mereka sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Terima kasih. Yes, pengen tahunya ada beberapa nama yang udah diincar dari film sebelumnya atau udah dari lama baru bisa bekerja sama sekarang atau gimana nggak Mas Bayu? Oh, oke. Ya. Yang diincar dari sebelum siapa ya? Luna kemarin tuh diajak, tapi dia sombong. Ya, biasa katanya dari nanti saya klarifikasi soal iya. itu. Nanti mau nggak dibahas. Katanya bayi muda, bayi baru bisa apa sih? Enggak. Tapi emang udah pengen bekerja sama lama dengan Bayu namanya ya Mas Bayu ya? Iya, dari Bayu saya udah telepon dia, Ya. dan akhirnya dia ada kerjaan, akhirnya aja. Ya, dan akhirnya berjodohnya di film Sukma. Ya. Nah, tadi kan dari Mas Bayu udah gimana diceritain ke kumpulnya. Kita pengen dari cast sekarang. Ya. Nah, kenapa akhirnya mau bekerja sama untuk bersama dengan Mas Bayu di film Sukma ini? Mungkin pertama ke Bayu namanya yang boleh langsung mengklarifikasi. Gimana Mbak Luna, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di presscon hari ini. Tadi klarifikasinya udah siapa? Iya. Karena ada kerjaan. Pertanyaannya kenapa mau ya? Yes, kalau mau di project film Sukma ini silakan. Oke, pertama-tama sih, of course, Mbak Im ya. Dia teman juga udah lama, udah pernah kerja bareng sama Mbak Im. Terus aku tahu dia orang yang sangat ambisius dan passionate terhadap pekerjaannya, Yeah. apapun itu ya. Dan aku tahu kalau dia udah mengerjakan sesuatu pasti benar-benar all out, dan terbukti di Lembayung dan juga di sini aku lihat dia benar-benar kasih 110% dari apa yang dia punya. Dan dia juga pemain ya. Biasanya kalau pemain sama pemain tuh kayaknya enak gitu untuk ajak diskusi, dan kadang-kadang apa yang kita punya pikiran selama misalkan di produksi lain gitu, harusnya gini, dia tuh udah ngerti gitu, kayak enaknya begini. Jadi itu salah satu nilai plus lah kalau di direct sama pemain. Bagi kita yang pemain juga ya. Gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Kedua juga pas Mbak ini ceritain sinopsis ceritanya dan juga isi dari film ini, aku rasa ini sesuatu yang menarik yang belum pernah dibicarakan di sebuah film horor ya gitu. Mungkin sebenarnya tema misalnya horor tapi ada suspense thrillernya juga ya gitu. Jadi itu yang menarik, ada teka-teki di balik kejadian-kejadian itu. Jadi ya semua film horor rata-rata ada teka-tekinya sih memang, tapi ini agak sedikit bisa dibilang berbeda gitu, makanya tertarik untuk ada di sini. Iya, hari ini bisa dibilang karakter yang mungkin berbeda dari yang ada pernah dimainkan sebelumnya ya. Dia seperti perempuan pada umumnya, biasa aja, nggak aneh-aneh, orang dari kelas middle class gitu yang kehidupannya tuh nggak punya keinginan dan ambisi yang besar sih, hanya ingin membesarkan anaknya dan sebenarnya hidup bahagia aja gitu. Kayak dia punya masa lalu yang agak sedikit membebankan dia untuk bisa hidup tenang gitu. Jadi lebih situ lah sedikit. Yes. Bener. Tapi dia gatel, dia sebenarnya pengen main juga sih. Oke. Jadi ya enak sih, menyenangkan sih. Diskusinya tuh lebih dua arah gitu ya. Karena memang maksudnya gimana ya? Mungkin kalau kita bicara soal teknis, itu ada di kepala dia. Tapi mungkin karena dia seorang pemain juga, jadi dia menyampaikan ke kita juga, oh, gue ngerti lagi masuknya dia tuh apa gitu. Jadi komunikasinya cukup lancar, walaupun kadang-kadang dia suka berubah-ubah ya. Mungkin isi kepalanya tuh loncat, tapi oke gue nangkep ya masuknya kayak gimana. Jadi dan dia juga selalu menerima masukan, sangat kayak terbuka dengan masukan ini gimana kalau begini gitu. Karena kan ini adalah proses
journey yang kita lalui bersama ya untuk membuat satu karya yang baik pastinya. Dan dia juga sangat open minded untuk menerima itu. Ya, sih. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Luna Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Atas kehendak dari sini Tuhan. Tepuk tangan dong untuk Ibu Christine Hakim. Ini sangat luar biasa dari proyek ini untuk serang Bu Christine. Ini 21 tahun yang lalu saya mengenal orang tua lahir 40 tahun lalu masih balita lain 2 tahun lalu begitu Baim Tanjung memang almarhum ayah mengatakan ke saya, "Wis, lu titip ke anak gue." Mana kita paling susah diatur. Ya, nggak apa-apa, aja ke rumah gitu ya. Dari Baim datang ke rumah dan nggak mungkin lah saya harus menolak, Ya. dan bisa menolak. Tapi tentunya pasti harus ada pertimbangan profesional juga. Ya, apakah saya mampu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mas Baim? Karena saya tahu saya sudah melihat bagaimana Baim luar biasa. Karya Mas Baim yang pertama kali, tapi kita tahu bahwa alhamdulillah di Malaysia sampai sudah 5 juta ringgit. Wow, ya. 6 juta. 6 juta. 6 juta. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti film itu sudah menembus batas, bukan hanya penonton Indonesia saja yang relate dan dekat dengan film itu, ya. Dari segi kualitas, itu juga tim-tim yang luar biasa yang pilihan. Dan dia sudah berprestasi, kita tahu. Ada Mas Ibung, ada Mas Alan, Ya. katanya dia kemarin juga di sini juga. Kemudian begitu Baim belum bacanya seperti baru Baim menyampaikan, ya saya mengerti. Ya. Karena memang kadang-kadang apa ya, ini anak-anak saya makin tua hidup makin kerjain. Wah, kamu ya. Senang pada ngerjain ibunya. Ya. Aduh, nggak ada ya. Aku sekali-sekali boleh tampil gitu ya, seksi kayak pasti. Masa kayak kuda Daniel habis dimandiin di sungai. Ketawa lu, Daud. Berarti melihat perkembangan Mas Baim dari mulai awal karir sampai dengan sekarang sangat bangga ya Bu Christine ya. Dan asik ini juga menjadi tantangan buat saya Iya. sebagai pemain. Yes. Walaupun katakanlah sudah 50 tahun lebih di dunia film, tapi tetap Hmm. ya, tidak mudah sama sekali peran yang ditawarkan di sini. Kalau salah aja di dalam memerankan ini black and white, Ya. ya, pasti nggak sampai. Nah, mudah-mudahan doa ini ya semua ya, karena saya percaya juga karena kita sudah di tengah-tengah produksi, beberapa kali juga ketemu pemain-pemain, dan kali ini Okta, Luna, terus Kimberly, pasti baru bertemu sama saya dan juga Ana. Tapi sama Fedi sudah pernah. Baru tahu ini. Yang pasti ini pun juga menjadi tantangan Yes. saya. Tapi saya bersyukur anak saya bertambah. Iya itu dia. Dan pasti juga akan memberikan ilmu dan pembelajaran dari mereka semua. Ya, Yes. saya yakin pengalaman Luna juga di beberapa kali film horor gitu ya, bahkan Oka juga luar biasa gitu ya. Wah, susah banget ini adegan mau spoiler. Karena dari yang tadi first look ditunjukin baru sebagian sangat-sangat kecil ya Bu Christine yang diberikan, dan masih kita belum spill banyak-banyak karakternya seperti apa biar tetap menjadi misteri buat teman-teman penonton. Tepuk tangan untuk Ibu Christine Hakim. Ibu Christine, terima kasih.
Kita ke Mas Oka Antara, di mana kita tahu di film sebelumnya bersama dengan Mas Baim juga bekerja sama. Dan kali ini tantangan apa yang diberikan oleh Mas Baim untuk di film Sukma untuk Mas Oka? Silakan. Tantangannya. Yes. Selamat siang ya. Jadi sebetulnya kan udah pernah kerja bersama Mbak E. Iya. Terus di film Kembayang kemarin. Terus sekarang tiba-tiba bisa telepon sama dia ngasih tahu kalau dia punya cerita yang sangat-sangat menarik, horor, dan bisa dibilang saya udah pernah lah syuting film horor, baca skenario film horor, dan bisa dibilang baca skenario dari Mbak Im ini gila. Kalau boleh diungkapkan dengan kata-kata ada? Ini twist and turns-nya gila. Gila, wow, oke. Dan senang aja sih bisa kerja dari Lembayung ke sini. Itu benar-benar temanya itu berbeda dan cara penulisan skenario juga berbeda, dan visi misinya Baim buat ngasih kejutan ke penonton Indonesia itu kalian akan lihat sendiri. Ya. Gue nggak bisa bilang gimana, cuman gue nggak percuma teman sama lo ini. Kasih terus. Sama Oka. Siapa ini memang udah menyenangkan, udah ketemu ritmenya, chemistry yang dapat dari film Lembayung sebelumnya. Jadi di sini lebih gampang lagi ya untuk tahu apa visi misi Mas Baim ya. Terus satu lagi yang bikin magnet tersendiri buat gue sebagai pemain, gue kan sebagai aktor pengen grow, Ya. terus mengembangkan diri. Terus begitu tahu dikasih lawan mainnya Ibu Christine Hakim, itu nilai plus banget buat gue, karena gue dengan reading sebentar dengan Bu Christine aja gue bisa ngedapetin banyak hal yang tidak pernah gue dapatkan sebelumnya. Jadi it's a blessing for me, an honor for me, Bu Christine. Thank you so much. Mas Oka, terima kasih Mas Oka. Kita ke Mas Fendi Nuril. Di mana ini menarik sekali karena ini adalah film horor pertamanya seorang Fendi Nuril. Wow. Dan yang berhasil mewujudkan itu adalah Tiger Wong Entertainment dengan Mas Baim. Ya kita pengen tanya di situ dulu sebelum kita ke karakter. Di sini dia nggak bisa punya istri 2. Nah, apa yang membuat seorang Fendi Nuril akhirnya tertarik dan memutuskan ini yang pertama adalah film Sukma bersama dengan Tiger Wong Entertainment. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Jadi saya dulu sama Baim itu memang hanya sebatas bertegur sapa kalau ketemu. Kami nggak dekat. Tapi ada momen kita cukup sering ketemu di PIM itu lagi nge-gym. Tapi itu pun nggak sampai ngobrol yang panjang sih. Nah, sampai akhirnya dan konten-konten medsosnya Baim bisa dibilang bukan selera saya lah. itu udah paling fair sih kayaknya, bukan selera saya. Tapi begitu muncul mulai dari yang berbalas kejam, Ya. saya kaget sih. Nah loh, kok bisa seperti ini ya bikin film gitu. Sampai akhirnya ketemu satu produksi di film yang kemarin itu dan ngobrol lumayan agak banyak. Dan saya juga menilai, oh ternyata Baim kalau produksi film itu idealismenya keluar gitu dan totalitas. Dan kalau ketemu kru-kru film yang udah syuting bareng Baim, mereka juga cerita, mereka juga kaget gitu kalau Baim bisa seidealis itu dan bisa setotalitas itu mengambil resiko yang tinggi. Gitu. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol jadi muncullah, ya mudah-mudahan gue bisa kerja bareng sama lo deh di sebuah film. Gitu. Sampai akhirnya ditelepon di film yang ini, dan semakin kagum lagi nawarin film horor dan berani menawarkan peran ke saya seorang karakter yang mengidap skizofrenia. Oh, jadi karakternya menantang banget ya, Dok sama Mas Bedi. Terus gimana saya tahu tantangannya jadi lebih dalam lagi untuk karakter Mas Bedi? Yes, berasa lebih dalam tapi juga semangat karena menurut saya sih Baim mengambil resiko juga. Tapi dia menceritakan alasan dia, apa yang dia bisa lihat dari saya, dan itu saya apresiasi banget. Thank you Baim untuk
berani mempercayakan karakter ini ke gue. Mudah-mudahan gue bisa mendeliver dengan baik untuk penonton juga. Tapi ya itu, tertantang tapi juga excited banget karena ini jadinya spektrumnya lebih luas lagi. Lebih ada momen untuk, buat saya ini seperti bermain ya. Kayak tidak ada batasan nih kayaknya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti juga selain Baim dan semua lawan main happy, juga penonton nanti juga selain bisa melihat sesuatu yang beda tapi juga puas ya. Ferdi Dorel, tepuk tangan dong untuk Mas Ferdi Dorel. Jadi udah di skill sedikit bagaimana karakternya tapi emang belum bisa banyak. Namun sebelum ke para pemain lain sedikit ke Mas Baim. Mas Baim, alasan spesifik dari seorang Baim untuk pemilihan Ferdi Dorel. Ini jadi horor pertama seorang Ferdi Dorel, Mas Baim. Pertama pastinya kita sudah melihat cara dia main, cuman gini loh. Saya kan aktor juga ya. Kadang-kadang aktor itu pengen mempunyai sesuatu hal yang beda, tapi tidak ada kesempatannya. Karena kita ada di main box kita tuh yang gitu-gitu aja, dipercayanya. Nah saya tuh pengen banget mengubah orang, mengubah paradigma orang. Kalau orang nggak percaya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya menawarkanlah ke Ferdi. Dia karakter ini saya pengen banget mainin sebenarnya. Oke. Pengen banget. Karena ini karakter yang saya bilang, aduh, menyenangkan sekali. Akhirnya saya menawarkan dan dia pun sebenarnya kaget banget. Karena ini jauh sekali dengan apa yang pernah dia mainkan. Tapi balik lagi, saya percaya banget sama kemampuan dia. Dan ternyata ketika dia mendetailkan lah ya kita bilang penyakit skizo ini, yang akhirnya dia itu kemana-mana untuk mencari tahu. Ya ketika kemarin kita pursuit, buat saya tidak salah untuk memilih. Ya sih, terima kasih Mas Baim penjelasannya luar biasa. Kita sekarang ke Ana Jomlik dan juga Mbak Astri Walas. Dimana kita tahu tadi udah kita lihat first look-nya dari seorang Ana Jomlik, dan tadi ada teman-teman media yang menjawab siapa yang pemain lagi ada di Suma Ana Jomlik. Jadi dapat handphone dari Mas Baim. Iya, handphone. Ya, Ana dan juga Mbak Astri, kita pengen tahu gimana untuk kali ini diajak kerjasama lagi oleh Mas Baim di film Sukma. Dari Ana dulu nih, silakan Ana. Assalamualaikum semua, selamat sore. Okay, so ini kali kedua Ana bekerja sama Mas Baim, and kali pertama untuk Membayung, and it was such an honor and sangat senang untuk kerja bersama Mas Baim sebab dia seorang director yang tahu apa yang dia nak, and he's very detailed with his work, and when you're with a director that knows what he wants, it's easy for us as actors to work with him. Tapi dalam masa yang sama, he gives us room to be creative with our work and our art, and that's why and I'm not bekerja sama lagi dengan dia because his stories are interesting, Yeah. and there's so many plots, twists and turns, and I'm sangat excited to be a part of this film as well. Ya, di film sebelumnya kan Your Space very iconic banget tuh, ya kan? Nah, di film ini dikasih tantangan apa oleh Mas Baim? Oh, I don't know, it's gonna be iconic as well. Oke, akan jadi iconic lagi, tapi memang belum mulai di spill ya. Iya. Oke, itu dia. Tepuk tangan buat Ana Jomlik, thank you Ana. Mbak Astri gimana Mbak Astri? Gimana perannya kali ini Mbak Astri di film Sukma? Yes, assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Jangan ngantuk. Iya, senang banget, makasih para fans sudah datang ke Sukma ini. Ya, waktu pertama kali aku ditawarin Mbak Im main dan Bayu, aku bilang, Im, ntar lu sinetron banget lagi, lu ada sinetron nih. Gitu. Kita kayak bukan sinetron Bayu. Terus begitu aku ikut di dalam produksinya, benar, dia tahu apa yang dia mau, ya. Walaupun ada di kepalanya, terus kita suruh lu ngerti kan ya maksud gue? Ya, pokoknya karena kita udah tahu ya kita coba begini. Nah, kemudian setelah Lembayung sukses, aku bilang, puas kan lo sekarang, gila keren lo, Lembayung keren. Itu udah puas kan lo? Enggak sih, gue buat lagi. Oh iya, buat lagi gue. Ini lebih ngeri, ini keren banget pokoknya, seperti biasa dia kan selalu membanggakan dirinya kan. Pokoknya ini ngeri banget, ini gila pokoknya lu bangga pasti lu main film ini gitu. Terus dan aku coba lihat skenario-nya, ini demi Allah ya, gue nggak berani baca malam-malam, nggak berani, bukan penakut ya. Mana Im, lihat Im gitu. Lu baca ya, baca, nggak berani.
Saya baru scene ke 40 paling 40-an atau 6. enggak sampai, baru 12. Baru 12 ini udah takut ya. Scene tutup. Gimana sih? Enggak, aku baru baca 12 sih, gue takut karena malam-malam kayak gini. Nah, jadi aku udah ngerasa dia semakin detail, semakin tahu, dan semakin seru. Jadi benar-benar memang berbeda apa yang dia mau. Jangan bayangin Lembayung kemarin karena ini sesuatu yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Biasanya ada director yang stereotype Ya. gitu ya. Itu gitu, tapi dia enggak. Itu tadi benar kata Oka, penulisannya, apanya semuanya dari cuma baca skenarionya. Aku udah merinding dan merasakan bagaimana situasi ketika kita membuat film itu. Itu ketika kita para aktor baca itu belum jadi aja kita udah bisa rasain. Mudah-mudahan para penonton menangkap hal yang sama. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Aswa. Karakternya jangan yang boleh di-spill dong kalau masih kayak Nah, gimana. karakternya dia bilang gini, lu tuh selalu lucu, tapi terus terang gak boleh sama sekali slapstick, gak boleh banyak ekspresi, bingung kan? Nah, iya dong. Udah pokoknya udah sampai situ aja. Itu tantangan buat aku, bagaimana caranya supaya menyampaikan dengan benar tapi tidak seperti aku di film-film yang lain dengan slapstick atau ekspresi yang membantu bagaimana suasana itu menjadi muncul. Ya. Nah itu tantangan buat aku karena biasanya aku main slapstick atau ekspresi atau gerak apapun ini semuanya terbatas, tapi penonton harus bisa menangkap apa yang aku bisa. Terima kasih Mbak Kayaknya Aswa. lengkap banget dah. Makin penasaran juga gimana dari selanjutnya kita juga punya Kimberly Rainer sini. Kimberly, Kim, pengen tanya Kim gimana pada saat diajak kerjasama sama Mas Baim untuk bergabung di film Sukma, dan kalau ada yang udah mulai di-spill perannya seperti apa sih Kimberly di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore. Aku di sini berperan sebagai Tias. Tias ini adalah bisa dibilang teman barunya Arini. Cuma sampai segitu doang. Yang udah mulai di-spill baru segitu ya. Oke. Ya kan Arini kan baru pindah ke dunia. Sama aku gitu aja ngomongnya. Terus gimana? So far bekerja sama dengan Negro Entertainment dan Mas Baim? Seru, so far seru karena Kak Baim ini kan bukan cuman bagian dari kru ya, dia kan dulunya kan aktor juga. Yes. Mungkin sampai sekarang juga masih. Yeah. Cuman jadinya dia tahu kita sebagai aktor tuh membutuhkan apa, dari sisi aktornya butuhnya apa. Terus dia pun juga udah dengan kesuksesan Lembayung juga, aku udah bisa ngelihat kayak, oh dia ternyata jago juga ya, as the directornya juga gitu. So apa ya, seneng lah kerjasamanya so far tuh, happy. Dan aku pas awal ditawarkan juga, oh ini pemainnya siapa? Oh ada Bu Christine Hakim, say no more. Oke, I'm in gitu. Yes. Dan ternyata pada saat semua dikumpulin, ensemble luar biasa. Mas Baim nih kalau kata tim basket nih udah all star ya di Mas Baim. Yang lain siapa? Wah nanti ada Kak Fedi, Om Antara, Lumaya, apa segala macam kan. Ya pastinya ya pengen dong ikut serta. Kimberly, terima kasih Kimberly. Terima kasih. Selanjutnya kita juga punya ada Giovanni Tobi dan juga Pak Ivan Amin dan juga Pak Bandas Kasa. Boleh kalau ada yang udah boleh di-spill, tapi kalau belum nggak apa-apa, belum jangan. Tapi kita pengen tahu gimana excitement kalian di tengah produksi film Sukma ini. Yes, silakan dengan disediakan oleh Mas Baim. Silakan Mas Gio dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini versi dadakan ini kalau ini sahabat saya ini emang luar biasa. Nelpon, bro, iya, syuting ya, iya tanggal berapa? Tanggal 22. Tanggal 22 kan besok ya. Kemarin nelponnya. Jam 5 sore. Tanggal 22 kan besok. Enggak, Februari katanya gitu. Bisa kan? Ya, dia bisa. Ini belum tahu case-nya siapa, apalagi ada bintang-bintang besar yang ikut main di film ini gitu kan, nggak tahu sama sekali udah. Jadi saya itu kenal Baim udah almost 25 years, hampir 25 tahun sudah berjalan bersama-sama dalam setiap usaha restoran. Kita jual sate, kita jual roti, kita jual tas kemarin bareng-bareng.
Jadi semuanya udah. Jadi Mbak ini semuanya udah. Tinggal satu yang belum gue rasain. Iya. Gimana sih rasanya di direct sama Mbak Ipong? Karena gue tahu banget dia itu selalu tiap gue ke kantor dia laporan, bro, nih bro, gue kemarin syuting sama Bayung gini. Gue lihat lu sampai tidur di mobil apa segala macem. Ini serius nih lo bikin film kayak gini? Iya bro, doain ya mudah-mudahan bagusnya. Iya. Dan akhirnya proses demi proses, hari demi hari film Bayung ini kemarin terjadi. Gue ngikutin banget sampai gue salah satu orang yang dikasih tunjuk preview yang sebelum CGI dan lain-lain. Menurut lo gimana bro? Apa yang dikurangin? Apa yang ini? Men, gue bukan sutradara men. Gue nggak tahu mana yang mau dipotong. Tapi gue kasih tahu aja ya. Ini di sini. Menurut perasaan gue. Oke. Udah. Jadi gue merasa kayak ini orang dalam setiap situasi dan kondisi pekerjaan dia ini jauh berbeda dengan apa yang kalian lihat. No way man, jauh. Jadi dan gue melihat dari yang sudah gue jalani berusaha bareng sama dia almost 20 years. Ini adalah Baim on another level. Wow. Jadi kalau dia gue pernah lihat dia maki-maki anak buah, gue pernah lihat semuanya gue pernah lihat, tapi gue nggak pernah lihat dia sededicated ini sama sebuah usaha as a director. Gue nggak tahu ya Pak pembuktian kalau lo pemain sinetron bisa jadi mungkin dari pembuktian gue nggak tahu. Tapi kurang lebihnya gue alhamdulillah terima kasih banget bro udah mempercayakan gue ikut main di sini. Gue mungkin sudah ada 22 tahun di dunia seni peran, tapi kayak bro bilang kita sebagai aktor harus mau grow dan mudah-mudahan ini bisa jadi stepping stone gua untuk jadi aktor yang bisa lebih berkembang lagi. Yes, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Bapak Sukasa dan juga Bapak Ifamin. Kalau kalian gimana? Ada yang udah boleh di spill belum perannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan media, aku hampir sama nih kayaknya. Jadi sebetulnya aku lagi liburan tahun baru, terus di WA sama Mbak Im. Nah, aku pikirin dia lagi berduka, masih turut berduka cita segala macam. Jadi dia nanya, Man, kamu mau bantuin aku nggak? Gitu. Nah, aku tuh sebenarnya juga kenal Mbak Im udah lama, udah 20 tahun. Aku tahu Mbak Im itu kalau kerja selalu all out, dari bikin bakmi wong, jatuh bangunnya dia, semua, terus udah gitu bikin YouTube sampai sukses. Mbak Im nggak pernah berubah. Aku sering juga ngerjain dia, suruh fashion show, suruh apa, dia nggak pernah tanya buat apa, honornya berapa. Jadi waktu dia nanya itu, aku langsung bilang iya. Belum tahu gimana ya. Pas sudah dapet skripnya dan tahu aku jadi apa, makin deg-degan. Lihat cast and crew-nya, aku ngerasa honored banget to be part of this project. Thank you Mbak Im. Nah, aku nggak tahu nih aku bisa reveal peran aku atau enggak, karena kayaknya kita yang di belakang ini adalah kalau kita banyak ngomong bisa di reveal tuh. Jadi kayaknya aku sesuatu ya. Rahasiakannya aja. Yes. Nah, aku pengen bilang peran aku ini, aku benar-benar honored to have this. Mungkin sedikit tapi aku sangat ngerasa senang banget. Oke, siap. Terima kasih. Bapak Ibu gimana, boleh ceritakan dari dirimu, silakan. Selamat sore. Sore. Aku juga sebenarnya udah kenal Mbak Im lama. Gak tahu juga dia jadi director sekarang. Akhirnya bilang, Mbak Im jadi director. Oke, aku nonton deh sama Mbak Im. Ternyata bagus banget. Terus aku bilang, mainnya sama siapa? Bu Christine sama Luna Mai. Oke, aku mau. Gak usah tanya harga, gak usah tanya apa. Mbak Im, gue mau. Oke. Jadi kapan? Jadi pas main juara sama Bu Christine ke beberapa case ya. Ada Bu Christine gitu ya. Jadi langsung pada mau ya. Ini peran juga masih belum boleh banyak-banyak ya. Kita bertiga kayaknya nggak boleh spill. Nggak boleh spill. Nanti mungkin pada saat kita press trailer, mungkin baru bisa lebih banyak bercerita tentang karakter. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada adik-adik kita juga di depan yang kita pengen tanya juga. Ada Krista, Denzel dan juga Kiano. Hai. Boleh dong, gimana? Ceritakan kalau dari Krista dulu. Yes, gimana Krista? Siap-siap untuk produksi film ini dan diajak sama Om Baim untuk di film ini. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nama aku
kalian ya. Hmm. Boleh spill banyak. Gak boleh spill banyak guys. Awan Krista. Yes. Gak boleh spill banyak katanya. Intinya di sini tuh aku sebagai anaknya Mama Arini sama Papa Indra ya. Cuma mereka berpisah. Belum boleh spill banyak loh. Belum boleh spill banyak. Belum boleh spill banyak teman-teman. Udah mau berpisah. Ya udah, kita mundur 10 detik yang lalu ya. Oke. Bentar dulu, ada yang live nggak? Ya, oh kan hari ini kan adalah hari kebalikan ya Krisna ya, jadi itu tidak benar. Oke, kalau Denzel gimana? Denzel cerita dong. Denzel. Ya, silakan. Sini sayang. Halo semuanya. Halo. Nama saya Desi. Saya sebagai Bima. Nah, Nah, saya senang sekali bisa ada di proyek ini, apalagi sama Om Baim yang jadi direkturnya. Benar-benar senang banget. Ini benar-benar apa namanya ya? Pertama kali aku pernah main di film, dan film pertamanya jadinya film horor yang didirektor yeay, sama Om Baim. Jadi senang banget sih. senang banget ya sial, Denzel terima kasih. Saya mana? Boleh Denzel dari Pak Bayu. Saya cerita dikit kalau Denzel. Iya. Saya ada cast. Maaf. Saya ada castnya 3 pemain kecil waktu itu. Nah, Denzel ini yang pertama, dan Denzel itu menunggu selama 4 jam. wow. Dia nunggu, habis itu casting, habis itu saya bilang, kamu oke loh, nanti main ya, iya. Aduh, aku nggak sia-sia nunggu 4 jam. Itu diungkapkan sendiri sama Denzel ya. Denzel ya, jadi emang udah pernah ngomongin. Ternyata emang dia sebenarnya sebel nunggu 4 jam. Makanya dia saran di sini. Terima kasih. Ada Kiano juga loh di sini. Ya, Kiano. Nih. Kedua kali yang sebelumnya kan di Lembayung juga ikut main kan. Iya, ini gimana kali ini Kiano persiapannya? Ada boleh dikasih tahu nggak ke kakak-kakak yang ada di sini? Silakan. Nama saya Kiano. Jadi siapa di sini Kiano? Saya berperan menjadi Andi. Ini kebetulan Herman Jati yang Nah, kita tunggu bagaimana ya peran-peran masing-masing ini.